Dari yang aneh dapat informasi gitu ya dari teman-teman FSLD itu, kemarin itu sempat ada ini ya, menggalang dana gitu ya, kepada masyarakat terutama ketika dalam kondisi kita sedang ini ya, waktu itu di daerah Malang itu, terdapat, pasien dalam pengawasan atau PDP gitu yang berasal dari UB Oh ya. itu sendiri gitu. Mhm. Eee, Kira-kira kenapa sih kok pengen ngadain galang dana kayak gitu kan padahal udah banyak banget masyarakat yang udah ngadain juga gitu. Bahkan artis-artis sampai warga-warga kampung sendiri aja udah banyak yang ngadain gitu. Iya, galang dana itu sebenarnya gini sih, kan kalau kemarin yang kita galang dana itu, ini ya, galang dananya berupa botol bekas sama uang yang kemudian kita coba buat hand sanitizer sendiri. Kan kita mahasiswa tuh, dan Iya, rata-rata teman-teman bisa sih sebenarnya mudah. Kita buat hand sanitizer sendiri. Nah, terus kita coba sebarin ke masjid-masjid. Waktu itu masjid belum di lockdown ya soalnya. Jadi dulu kita masih oh buat iya, masjid kan. Jadi kayak sebenarnya sih dulu itu tuh cuma gara-gara ini ya, gara-garanya aneh ke masjid gitu ya. Terus ngeliat ada beberapa masjid yang aneh datengin dan itu nggak ada hand sanitizernya. Sedangkan kan kita kan kalau seumpamanya umat Islam itu biasanya habis dari masjid salam-salaman gitu ya. iya, Nah, kebiasaan banget itu ya, Mas. itu luar biasa kan. Pokoknya silaturahminya luar biasa gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya kayak, oh harusnya setelah salam-salaman keluar masjid pakai hand sanitizer nih, kan kita nggak tahu nih gitu. Siapa aja yang berdampak, siapa yang terpapar dan nggak terpapar kayak gitu. Akhirnya dari rencana kayak dari ide kayak gitu kepikiran lah buat galang dana gitu kan sama teman-teman waktu itu. Sebenarnya waktu itu yang diajak itu kebetulan mantan-mantan keturis UB ya. Jadi ada keturisnya FTP, FPIK, FK, FKG, ISS, FISIP, FIB dan semua keturis lah. Ada FT juga kayak gitu. Jadi Heeh. coba ngobrol sama teman-teman, kita gerak bareng-bareng, alhamdulillah gitu. Dan ternyata respon dari masyarakat juga luar biasa bagus. Ini ingat kemarin kurun waktu 4 4 atau 3 hari itu kita dapat dananya itu 7 jutaan. Masya Masya Allah. Allah. Dan itu yang bikin tau nggak? Yang bikin terharu itu, yang bikin terharu mereka itu benar-benar kayak masyarakat itu benar-benar kayak mau nolong gitu loh. Ada yang sampai mungkin karena nggak punya ya, tapi pengen terlibat. Akhirnya ada yang cuma donasi botol bekas 2 biji, ada yang cuma donasi 10.000 rupiah kayak gitu. Cuman akhirnya mereka bahu membahu dan ya udah kumpul dananya luar biasa gitu. Dan kemarin udah alhamdulillah udah kita bagikan ke beberapa pesantren, ke beberapa masjid di sekitar Malang kayak gitu sih. Masya Allah. Benar-benar ini ya inspiratif sekali gitu ya. Karena ini mungkin bisa jadi ini juga apa namanya salah satu pemicu gitu ya kepada teman-teman sekalian gitu. Khusus dari setiap LDF-LDF yang ada di UB gitu ya. Karena, ide-ide inilah yang sangat cemerlang gitu, yang mungkin sangat-sangat ditunggu-tunggu kepada warganya sendiri, terutama kepada warga-warga di fakultas masing-masing. Iya Karena betul. ya sebagaimana yang kita tahu, warga di fakultas masing-masing itu lebih cenderung aktif dan, support gitu ya kepada, lembaga-lembaga di, yang mereka ikuti masing-masing di fakultas gitu. Betul. Jadi, dengan adanya hal seperti ini bisa membangkitkan semangat gitu dan juga bisa, membangkitkan rasa kemanusiaan gitu. Karena kebetulan atau mungkin memang sudah lama sekali mereka itu ingin atau berkeinginan gitu, hanya saja wadahnya yang belum ada gitu. Ya betul. Sama ini sih balik lagi ke konteks awal ketika kita pengen gimana ya caranya supaya kita bermanfaat buat masyarakat. Kan kalau dilihat sebenarnya kan kemarin Ani gerakin itu nggak lewat forum LDK-nya ya, tapi lebih ke obrolan silaturahim teman-teman mantan keturohis kan. Oh Artinya iya, artinya sebenarnya ketika kita mau bermanfaat untuk orang nggak harus kita ada di lembaga dulu gitu. Tinggal gimana kita punya inisiatif untuk ngegerakin teman-teman di sekitar kita kayak gitu sih. Sama ini dan sebenarnya kalau menurut Ani dalam kondisi pandemi kayak gini yang akhirnya kita social distancing, physical distancing, ada yang di lockdown juga. Menurut Ani sebenarnya banyak banget eh, apa ya ladang-ladang kebaikan yang bisa digarap sama semua semua di kalangan anak muda kayak gitu. Kemarin kalau Ani lihat ada teman-teman Ani yang garapnya juga sama galang donasi, tapi mereka buat ngasih makan kucing. Ternyata mereka mikirin iya. ternyata banyak yang bisa digarap, nggak cuma manusia yang butuh, ternyata ada hewan-hewan di sekitar kita juga yang butuh. Teman-teman Ani kemarin galang dana itu buat kasih makan kucing karena ngerasa karena kondisi yang kayak gini pandemi gini akhirnya banyak rumah makan yang tutup,
Dan kucing-kucing liar di luar sana kan biasanya makannya dari sisa-sisa makanan manusia ya. Dan mereka Iya, sulit dapat. Akhirnya mereka juga ada yang garap galang dana kayak gitu. Atau kalau mau yang lebih besar, itu kan yang sederhana ya. Yang paling sederhana kayak ngasih makan kucing. Yang iya. luar biasa berdampaknya lagi kayak Bang Fatur yang BEM UGM ya, yang mereka bikin chamber desinfektan. Nah, jadi sebenarnya garapannya banyak banget sih kalau kita benar-benar mau kontribusi dan bermanfaat buat masyarakat. Tinggal kitanya mau gerak atau enggak. Nah, terus kalau dari ini yang galang dana kemarin, kira-kira itu cukup nggak tuh untuk memenuhi kebutuhan umat? Misal kayak kita pengen buat hand sanitizer yang dibagikan ke masjid-masjid Malang Raya tuh. Alhamdulillah cukup karena kan nggak lama kemudian rata-rata masih di lockdown ya. Iya, Eh, Kemarin juga makanya kemarin sebenarnya agak lebih sih, makanya akhirnya yang rencananya cuma di masjid akhirnya kita coba sebar ke pesantren-pesantren juga. Cuman Masya karena Allah. sudah diselesaikan karena ini sih, karena teman-teman sekarang udah beberapa yang pulang juga kan karena kebijakan kampus yang akhirnya tidak ada ujian akhir semester kan tahun ini. Iya, Mereka UASnya dihapuskan. pulang juga kayak gitu sih. Tapi alhamdulillah semuanya sudah disebarkan kayak gitu. Ya, kira-kira untuk berikutnya nih di masa-masa lockdown ini, Mm-mm. kira-kira ada rencana ada lagi nggak semacam galang dana ini? Atau mungkin ide-ide baru lagi gitu dari Ansi sendiri atau dari teman-teman gitu? Kalau dari Anies sendiri, mungkin karena teman-teman rata-rata udah pulang, jadi nggak bareng teman-teman. Tapi kalau karena Ani kan dari basic kader surau juga dari lembaga beasiswa itu, kemudian kita juga ada agenda ini kayak bagi-bagi sajadah buat jamaah masjid. Kan sebenarnya kalau di beberapa masjid masih boleh melaksanakan sholat berjamaah dengan catatan bawa alas sholat sendiri kan. Nah, Iya, dari pihak beasiswa kemarin punya inisiatif buat bagi-bagi sajadah ke jamaah masjid kayak gitu sih. Sekarang yang digarap itu. Masya Allah ya. Sejadah ya, berarti kalau sejadah harus ini lagi ya, harus galang dana ekstra lagi gitu ya. Tapi Eh, kira-kira kalau dari galang dana ini apa sih yang sangat-sangat membahagiakan gitu? Kalau dari teman-teman sendiri gitu. oh ya, kalau dari galang dana untuk yang ini insya Allah kayaknya nggak galang dana, soalnya ini langsung dari Yayasan Baitul Mal kan. Oh dari yayasan ya. Kalau seumpamanya yang kemarin yang membahagiakan banyak sih, ya tadi yang pertama terharu karena ternyata banyak orang-orang yang akhirnya mau terlibat walaupun cuma ngasih, ya itu ada yang ngasih botol bekas 2 biji gitu. Artinya kan ngerasa kayak wah ternyata banyak loh orang yang sebenarnya mau terlibat dan kita ngerasa kayak wah kita yang jadi menginisiasi. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian ini ya membuat kita juga memperbaiki niat gitu kan. Sebenarnya aksi kemarin itu banyak menuai pujian juga yang akhirnya ini ujian buat kita sendiri sih gitu kan. Pujian yang akhirnya menjadi ujian buat kita. Kayak kemarin misalnya ada yang bilang kayak gini, Masya Allah ya kan ya, di saat orang-orang jual hand sanitizer dengan begitu mahalnya, yang harganya bisa sampai 100 ribu, 70 ribu per 100 mili, ini anak-anak malah bagiin gratis. Gratisin ya. Iya, itu kan sebenarnya itu hal-hal yang akhirnya ini ya ujian buat kita yang balikin ke niat kita gitu. Kadang-kadang kan manusia ketika dipuji akhirnya kita merasa kayak ya merasa orang paling berguna terus merasa orang paling berjasa Hmm. gitu kan. Akhirnya niat-niat itu tuh yang harusnya kita coba lurusin lagi bareng-bareng. Ya namanya manusia ya rasa-rasa senang, rasa-rasa bangga itu ada, cuman kembali gimana caranya kita manage lagi biar gitu. Wah bener ya. Masya Allah ini sangat mengingatkan kita gitu ya. Karena yang namanya pujian-pujian gitu benar gitu ya. Akan menjadi ujian Iya. ketika kita sudah terlena gitu ya. Mm-mm. Dan kira-kira eh, seperti apa sih agar kita itu bisa mempertahankan gitu ya keimanan kita atas pujian-pujian gitu. Karena kan kalau mungkin kita diuji, wah kita dibully setiap hari gitu kan. Wah kita selalu aja mendapatkan masalah. Itu kita akan mudah mengenalinya, ini adalah ujian gitu. Tapi kalau dipuji gitu ya, atau pujian-pujian seperti ini kan sangat-sangat luput gitu ya dari perhatian kita. Sampai-sampai kita nggak sadar kita sudah terlena gitu. Kira-kira seperti apa sih ya caranya gitu ya agar bisa mempertahankan keimanan kita gitu? Ya sebenarnya ketika kalau mungkin secara teoritis ya, kalau secara teoritis kan katanya kalau umpamanya kita dipuji dan sebenarnya itu bukan milik kita ya, bukan hak kita, ya kita kembalian
pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Karena sejatinya kan bisa jadi apa yang kita lakukan hari ini itu kan hidayahnya ke kita, tapi hidayahnya tetap dari Allah kan. Jadi kayak Allah yang ngasih hidayah ke kita untuk kita bergerak dan menyebarkan manfaat. Artinya tetap aja kalau umpamanya waktu itu Allah nggak ngasih hidayah ke kita semua untuk bermanfaat, ya mungkin kita juga masih sama kayak yang lain, rebahan di kasur, guling-guling gitu. Tapi kan akhirnya kita sadar kayak ya kita hari ini kayak gini itu juga atas hidayah Allah gitu. Allah yang gerakin hati kita. Jadi kayak dibalikin lagi sih. Yang kedua, kalau aneh pribadi balik ke tujuan awal, kenapa akhirnya kita mau bermanfaat, kan tujuannya bukan untuk dipuji ya, lebih ke biar Allah suka gitu. Karena kan hidup kita akhirnya kembali ke Allah, kita balik ke Allah, terus kayak gimana caranya supaya kita pulang nanti ya Allah benar-benar menyambut kita sebagai seorang hamba yang benar-benar dinantikan kepulangannya kayak gitu. Jadi benar-benar intinya sih sama saling mengingatkan sih, karena kebetulan teman-teman yang garap kemarin semuanya ketorohis. Insya Allah mereka tuh masya Allah saleh-saleh sekali deh. Jadi setiap kali ada komentar kayak gitu Iya. kayak ayo Rek, lurusin niatnya lagi, lurusin niat, kita bukan mau dipuji kok gitu. Jadi kayak saling ingetin sih ujung-ujungnya. Ternyata memang benar ketika kita berjamaah gitu ya, ketika kita melakukan kebaikan bakal lebih enak berjamaah. Artinya mungkin kalau aneh kemarin garapnya sendirian terus aneh dipuji, bisa jadi aneh lalai ya, lalai terus terngiang, terbawa pujian, terus jumawa sombong. Tapi karena ini berkelompok, akhirnya ada aja tuh orang yang ngingetin, entah satu atau dua orang yang ngingetin kayak kita kayak ingat niat kita loh, ntar kita salah niat dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi emang benar kan ya, artinya kalau umpamanya teman-teman mau berada dalam lingkaran kebaikan ya harus berjamaah, harus ada temannya, jangan sendirian kayak gitu. Ya, Masya Allah ya. Intinya kalau ingin berbuat kebaikan, usahakan ini ya, berjamaah gitu ya. Iya, Karena namanya berjamaah indah gitu. iya, masya Allah. Tapi ini ya, kalau misal kita lihat lagi nih tuh, kira-kira kalau dalam hal mempertahankan gitu tuh kadang-kadang berat dan kadang-kadang menyebalkan gitu. Kira-kira apa sih yang bikin kita tuh susah gitu, ingin kembali ke jalan Allah gitu? Bertahan maksudnya bertahan apa nih? Ketika misal kita lagi futur gitu, atau mungkin terlena dalam pujian-pujian gitu. Ya sejatinya kita cuma ingat sih kalau umpamanya kita lagi dipuji, mungkin kita ingat aib-aib kita ya. Karena sebenarnya kalau umpamanya kita udah mengingat kesalahan-kesalahan kita, mengingat aib-aib kita, maka kita bakal sadar kok sebenarnya pujian itu datang karena Allah itu luar biasanya Allah dan nutupin semua aib-aib kita. Ya. Mungkin kalau umpamanya hari ini Allah buka nih aib aneh di depan antum gitu kan, kayaknya aneh nggak bakal diajak ngobrol kayak gini deh. Mungkin nanti bakal cari orang lain. Ya nggak sih? Iya. Artinya ketika kita lagi dipuji sama orang lain, ya kita balikin pujiannya ke Allah, terus kita langsung coba ingat lagi deh dosa-dosa yang udah kita lakuin. Kayaknya rasa-rasanya kita di situ kita bakal ngerasa kayak rasa-rasanya kita nggak pantas dapat pujian ini deh, dengan dosa-dosa rahasia yang udah pernah kita lakuin dan banyak banget kayak gitu. Jadi ya itu teknisnya mungkin ingat dosa lagi sih, renungi dosa-dosa yang udah kita lakuin, kayak bercermin gitu, emang pantas nggak sih kita dapat pujian dengan kondisi dosa yang lalu dan banyak banget kayak gitu. Masya Allah. Nah, kalau dari Asuhe sendiri nih, kira-kira ada tips nggak nih, biar kita tuh bisa menguatkan hati untuk memulai hal-hal yang ahsan seperti ini gitu? Iya, kalau dari Ani, mungkin Ani udah sering banget bilang ini di forum-forum di manapun, dan Ani sering banget ngomong kayak gini. Pada akhirnya kan kita maunya sih meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan pulang ke surga ya. Tapi kan Ya. Syarat ke surga itu sederhana tapi rumit. Sederhana tapi rumit artinya punya amalan yang banyak, punya pahala yang bekal yang cukup gitu. Nah, ini yang kemudian jadi trigger buat kita sih. Pertanyaannya adalah bekal kita itu dari mana? Apakah cuman lewat sholat doang? Kan enggak ya? Karena yang aneh sering bilang kayak gini kan. Kita kan sholat, dalam sholat itu ada 13 rukun wajib. Nah, dari 13 rukun wajib ini ternyata nggak semuanya khusyuk kan. Ada orang yang sholat khusyuknya pas takbiratul ihram doang. Ada orang yang sholat khusyuknya pas baca Al-Fatihah doang. Ada orang yang sholat khusyuknya pas sujud doang. Dan lebih parahnya itu ada orang yang sholat khusyuknya pas bagian salam doang gitu. Iya. Jadi kayak nggak sadar sholat tiba-tiba udah salam aja gitu kan. Nah artinya kan dari 13 rukun wajib itu pahala kita kan nggak pernah utuh nih, ya nggak sih, kayak cuma 1/13 atau 2/13. Iya. Nah dari pahala yang nggak pernah utuh itu masa sih kita pede masuk surga dengan pahala sholat doang, ya nggak sih? Artinya kan kita harus mulai mencari
pahala-pahala yang lain di luar sholat ya. Karena kan sholat kita tuh walaupun mungkin 5 waktu, tapi nggak pernah utuh gitu kan. Ada aja tuh setan yang nggak Iya, iya. kita nggak mesti di sholat ya nggak sih. Jadi kayak akhirnya ngerasa kayak eh, apa ya yang akhirnya bisa menambah pundi-pundi kebaikan kita, sehingga akhirnya kita punya bekal yang cukup untuk akhirat. Ya jalan satunya itu ya dengan cara dakwah tadi, menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan yang akhirnya itu bisa jadi salah satu. Aneh pikir berdakwah itu semacam kayak shortcut gitu lah. Aneh pikir dakwah itu semacam shortcut kita buat masuk surga. Kan di Al-Quran surat Al-A'raf kalau nggak salah ya. Aneh lupa ayat berapa. Tapi di Al-A'raf itu dibilang ternyata ketika di akhir zaman semua orang itu bakal saling menyalahkan satu sama lain katanya gitu kan. Kecuali orang-orang yang bersama dalam kebaikan. Itu ternyata orang-orang yang bersama dalam kebaikan itu bisa saling memintakan syafaat. Syafaat ke Allah kayak gitu. Artinya kayak ketika aneh sama ente kita ngelakuin kebaikannya bareng-bareng gitu, terus antum juga aneh nggak di surga gitu, mau balik gitu. Nah antum bisa bilang ke Allah gitu, kayak Allah kasih syafaat ke Asuhe, dia dulu yang ngajakin aneh berbuat baik kayak gitu. Masya Allah. Dan itu menurut aneh itu lebih efektif gitu kan, ya, kayak gitu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat terus ngajak kebaikan doang kan. Kalau sholat tuh bagian rukun Islam ya, artinya wajib banget. Tapi di hal-hal yang wajib tadi kita harus coba cari amalan-amalan lain yang bisa buat kita ngumpulin bekal ke surga kayak gitu sih. Itu sih dia nih. Nah, Masya Allah ya. Benar-benar membangkitkan semangat sekali ini ya. Semoga saja nanti teman-teman yang mendengar ini juga ikut ini ya, termotivasi gitu ya. Nah, Amin. Ya, lalu nih, kita juga. kira-kira nih, mungkin ada segelintir pertanyaan dari beberapa orang nih. Kira-kira nih kalau misal kita berhadapan dengan seorang ikhwah nih, dengan kawan kita nih, apakah lebih baik kita itu menasihati ke jalan yang benar tapi akan menyinggung hatinya, atau didoakan saja dari dalam hati agar dia tobat, atau ada cara efektif lain gitu lah? Ya, sebenarnya kalau umpamanya untuk ngajak teman kita atau nasihatin teman kita, memang cara paling sederhana dalam berdakwah itu sebenarnya dari amal lah. Artinya dari perilaku kita. Misalnya, karena memang itu ternyata dilakukan oleh Rasulullah. Coba dicek lagi. Rasulullah sebelum jadi seorang nabi, sebelum menjadi seorang rasul, jauh sebelum itu, beliau itu udah dapat gelar Al-Amin, ya nggak sih? Al-Amin. Artinya sebelum beliau ngedakwahin agama, beliau itu udah dipercaya dulu sama penduduk Mekah, udah bener-bener jadi orang yang dipercaya banget kan. Berarti kan emang ternyata akhlak dulu dibenerin, ya nggak sih? Jadi kayak akhlaknya udah bener, baru kita saling ngajak orang lain, nasihatin orang lain. Ya kalau umpamanya akhlak kita udah bagus, bukan berarti akhlaknya bagus dulu, tapi baru ngajak orang lain ya. Tapi teman-teman bisa ngelakuin berbarengan, artinya sambil mengingatkan orang lain, sambil menasihati orang lain, sambil memperbaiki akhlak, sambil memantaskan diri kayak gitu. Kan jelas ya dalam Quran surah As-Saff ayat ke-3 kalau tidak salah, 3 atau 4, yang Allah bilang kabura maqtan indallahi taquluna ma la taf'alun. Artinya tuh kayak Allah itu sangat murka pada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Ini jangan sampai nih, ya. Jangan sampai nih kita ngajakin orang sholat tapi kita nggak sholat. Jangan sampai nih kita nyuruh orang berbuat baik tapi kita nggak baik. Artinya diseimbangkan. Kita ngajak orang sambil memperbaiki niat, sambil memperbaiki diri, sambil memperbaiki perilaku dan akhlak kita kayak gitu. Terus kalau nggak mau jadi nyampein orangnya tersinggung gimana? Ya hidayah itu kan urusan Allah bukan urusan kita, ya nggak sih? Ya. Bahkan kalau kata dokter Arif bilang kayak gini kan waktu terkadang terkadang sindiran itu adalah pintu masuknya hidayah gitu. Oh iya benar. Kan artinya ya itu ya hidayah itu urusan Allah. Kita kan yang penting nyampein dengan kondisi ketika kita nyampein kita juga sambil memantaskan diri kayak gitu sih. Masya Allah ya, jadi teringat gitu ya. Nah tapi misal nih, kira-kira gimana biar kita tuh berani ngambil resiko tuh, biar kita tuh lebih baik dalam hal-hal semacam ini, terutama kan dalam hal mengemban estafet dakwah gitu. Kalau gimana caranya kita berani ambil resiko sih, tetap ingat Allah sih intinya. Intinya tuh kalau umpamanya kita udah benar-benar percaya sama Allah, insya Allah gimana Allah aja deh gitu. Bukan gimana kita ya, bukan gimana kita, tapi gimana Allah. Wah Karena kan gimana tuh maksudnya? semuanya kan kadang-kadang kayak ngerasa semuanya jadi kayak terserah kita kan. Padahal sebenarnya semuanya udah diatur sama Allah. Jadi kayak ya udah, toh dakwah itu tentang proses. Tugas antum itu kerjain aja gitu. Kalau umpamanya hasil jangan dikhawatirin, itu gimana Allah, terserah Allah gitu ya nggak sih? Karena kan
Karena kan kita kalau umpamanya kita mikirin, misalnya nih mau bikin semacam social campaign, kita udah mikirin hasil nih. Nanti kalau semuanya orang-orang pada nggak suka gimana? Itu tuh urusan orang suka atau nggak suka itu urusan Allah, Allah yang ngasih hidayah. Kita jalanin aja dulu gitu kan. Karena kan sejatinya dalam berdakwah itu kan tentang prosesnya, bukan hasilnya. Nabi Nuh juga berdakwah lama banget gitu kan ya. Tapi hasilnya berapa umatnya gitu. Tapi kan yang dilihat sama Sangat sedikit ya. Tapi kan yang dilihat sama Allah tuh bukan hasil berdakwahnya Nabi Nuh, tapi proses Nabi Nuh yang berdakwah sangat lama dengan kesabarannya yang luar biasa kayak gitu. Artinya sama, kita juga nggak usah mikirin hasilnya nanti. Tugas kita tuh cuman kayak kerjain aja dulu. Dan yang kedua, ingat bahwasanya sebesar ini aneh nonton film ya, kata di film Ketika Cinta Bertasbih kalau nggak salah, bilang sejatinya pun kalaupun kita udah melaksanakan sesuatu dan ada masalah, sebesar apapun masalah yang kita punya Allah yang maha besar. Nggak sih? Artinya Iya, masya masalah kita Allah. kecil gitu kalau dibanding sama Allah yang maha besar kayak gitu. Ya, sangat-sangat ini ya, apa namanya, mengingatkan kita gitu ya. Kalau seandainya kita tuh suka menyepelekan gitu loh, kalau Allah itu sudah nyiapin semua akhir gitu dari segala kesuksesan gitu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau, apa namanya, dalam hal memutuskan ini kan, tentu ya kita kita harus, berpacu kepada Allah gitu ya. Tapi kenapa sih kita tuh terkadang itu suka lupa gitu kalau Allah itu lebih tahu pilihan terbaiknya gitu daripada kita. Kira-kira kenapa tuh? Ya sebenarnya eh, kita kan ragu akan pilihan Allah itu karena rasa takut, rasa khawatir ya nggak sih? Dan Iya, rasa takut, rasa khawatir itu sebenarnya kan timbulnya dari setan ya. Setan yang iya. memberikan apa ya, perasaan-perasaan takut itu. Setan yang akhirnya memberikan perasaan-perasaan khawatir kepada kita. Yang sebenarnya kalau umpamanya kita beriman, apa sih yang ditakutin gitu? Sebenarnya kan yang wajib kita takutin hanya satu ya, kemurkaan Allah kepada kita. Kita Nah, takut kalau Allah itu nggak ridho sama kita takut kalau semuanya Allah itu nggak lagi peduli sama kita, ya nggak sih? Artinya kalau ketakutan-ketakutan yang lain itu sebenarnya dari setan gitu. Jadi kayak tinggal gimana caranya kita bisa merapatkan space setan gitu. Supaya setan itu nggak bisa ke kita. Kan ya itu lagi ya sama kayak sholat gitu. Kenapa sholat itu harus safnya rapat? Supaya setan nggak ada di sela-selanya. Sama ketika kita beramal juga gimana caranya kita menyibukkan diri dengan kebaikan supaya setan itu nggak punya celah untuk membisikkan hal-hal buruk ke kita. Gitu jadi. baik ya. Insyaallah gitu ya, karena, hal ini selalu saja berkaitan dengan ini ya, apa, keistiqomahan kita gitu ya. Ya Nah, betul. lalu nih mungkin, terakhir gitu ya, untuk sesi pada hari ini gitu. Ketika kita, memutuskan suatu jalan gitu, atau suatu keputusan, bagaimana sih cara agar kita bisa melakukan yang terbaik dan terus beristiqomah gitu? Karena kan kadang ada aja rasa di mana kita tuh merasa iman kita itu lemah, pingin kayak gini diatur-atur, dan merasa punya banyak, hal dan segala macam gitu kan. Dan, pada akhirnya kita malah ini, mengambil kesimpulan, ya udahlah semuanya akan berjalan seperti apa namanya, apa ya bahasanya, seperti arus yang ada gitu. Itu gimana kira-kira untuk menjaga agar kita bisa terus melakukan kebaikan dan tetap beristiqomah? Ya sebenarnya balik di ke awal ya, intinya tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Itu bukunya siapa ya, ini pernah baca udah lupa. Intinya tuh kayak ya itu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Artinya sebelum kita ngambil keputusan, kita libatin Allah dulu, berdoa sama Allah. Ketika keputusannya udah dapat, kita ingat Allah lagi. Artinya pas dikerjain, kita coba ingat apapun masalahnya nanti pasti Allah bakal bantu. Semua proses pasti bakal diawasi Allah. Semua kesulitan pasti akan ditolong Allah. Nah, terakhir Allah terus. Apapun hasilnya, ya kita bersyukur kepada Allah karena itu hasil memang mutlak keputusan Allah, bukan keputusan kita. Ini itu Baik. sih. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kayak gitu. Nah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya. Baik ya. Alhamdulillah terima kasih ya kepada Asuhe yang sudah ini ya menemani kita pada sesi sharing, yang berbahagia ini ya gitu ya. Masya Allah ini sangat-sangat bagus sekali gitu ya dan terutama kepada saya pribadi gitu ya yang sangat-sangat, menginginkan motivasi-motivasi semacam ini karena yang hal-hal seperti ini tuh, terkadang kecil gitu ya nilainya, tetapi ketika dilakukan sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Nah Nah, mungkin, dari Aswe sendiri ada closing statement, dan sebagainya, silakan.
Kalau dari Anda sendiri, intinya buat teman-teman semua, termasuk buat Anda pribadi ya, ketika kita mempunyai niat baik, dihujamkan gitu. Kan Allah bilang faida azamta fatawakkalullah. Artinya ketika kita udah punya tekad membelah kita, maka bertawakal ke Allah. Kalau kita udah punya tekad, ya udah jalankan dan tawakal pada Allah supaya niat-niat kita nggak melenceng. Kayak gitu sih. Dan jangan takut karena sebenarnya yang tadi sebesar apapun masalah yang kita punya, kita masih punya Allah yang Maha Besar. Kayak gitu. Semangat. Nah, masya Allah ya.